Wadai kuno Banjarmasin, malam di pasar terapung Lok Baintan begitu ramai. Cahayanya membaur dengan kerlap-kerlip lampu perahu. Hujan rintik baru saja reda, meninggalkan aroma khas tanah basah yang berpadu dengan wangi kopi dan jajanan pasar. Di salah satu perahu kecil, seorang anak laki-laki bernama Adit sedang membantu neneknya. Nenek Siti menata dagangan. Perahu mereka dipenuhi dengan aneka macam kue tradisional, seperti wadai cincin, putri salad, dan bingkang ketang. Adit sering merasa malu dengan pekerjaan ini. Ia lebih suka bermain game di ponselnya daripada berjualan. Dit, tawarkan lagi pang kuenya. Ini nah, masih banyak. Tegur Nenek Siti dengan lembut. Adit menghela napas. Ia melirik ke seberang, melihat perahu modern yang dilengkapi dengan lampu-lampu LED terang benderang. Perahu itu menjual makanan cepat saji yang lebih kekinian. Adit merasa Nenek Siti terlalu kolot. Nek, jualan kita kada laku lagi. Kadeda yang hendak menukar wadah jadul kayak ini. Gumamnya, matanya terus tertuju pada ponsel. Nenek Siti hanya tersenyum dan tidak menjawab. Seorang turis asing berambut pirang dengan tas kamera besar mendekati perahu mereka. Adit ingin bersembunyi, tapi Nenek Siti sudah menyambutnya dengan ramah. Turis itu menunjuk pada cincin. Nenek Siti menjelaskan dengan bahasa isyarat yang sederhana. Senyumnya tidak pernah pudar. Adit masih merengut, merasa risih dengan interaksi itu. Namun, ketika turis itu mencoba kue wadai cincin dan tersenyum lebar, Wow, this is amazing. I've never tasted something like this before. The texture, the flavor, it's so unique. What do you call this cake? Wadai cincin? Wow, so beautiful name. It's sweet, but not too sweet. Perfect. Did you make this yourself? Adit merasa sedikit heran. Turis itu mengambil beberapa foto, bukan hanya wadai cincin, tapi juga Nenek Siti dan perahu mereka yang sederhana. The world looking for rare and authentic local foods, and this is truly special. Turis itu akhirnya membeli seluruh sisa dagangan Nenek Siti. Saat membayar, ia memberikan sebuah kartu nama. No, I mean it. This is the kind of food people around the world should know about. My name is William. I'm a food vlogger and culinary explorer. I'd love to feature your wadai on my channel. Vlogger kuliner terkenal. Yes, and now everyone will know about Nenek Siti's amazing wadai cincin. Ujar turis itu dengan bahasa Inggris yang terbata-bata. Mendengar itu, mata Adit membelalak kaget. Ia mengambil kartu nama itu dan membaca tulisan di sana. Ia menatap neneknya dengan rasa tak percaya, bercampur aduk dan bangga. Malam itu, Adit menyadari bahwa kebudayaan yang ia anggap kuno dan memalukan ternyata memiliki nilai unik yang justru dicari oleh orang lain. Ia merasa sangat bersalah atas sikapnya tadi. Adit masih memegang kartu nama vlogger itu. Saat Nenek Siti menghitung uang penghasilan jualan, wajahnya berseri-seri, tapi tidak hanya karena laris manis. Nek, wadah cincin ini memang enak benar. Tapi kenapa rasanya lain daripada yang dijual di tempat lain? Tanya Adit, rasa penasarannya mengalahkan rasa malunya. Nenek Siti tersenyum misterius. Tuh karena tepungnya lain, Dit. Coba cium. Dia menunjuk ke karung kecil di sudut perahu yang tersembunyi di bawah kain. Adit mendekat dan menarik kain itu. Dia menemukan sebuah karung goni kecil berisi tepung berwarna agak kecoklatan, dengan aroma yang harum dan unik. Di karung itu terdapat ucap usang yang hampir tak terlihat. Ini tepung apa, Nek? Kok lain? Nenek Siti berbisik, seolah berbagi rahasia besar. Itu bukan sekadar tepung. Itu adalah tepung sagu, sungai jari tepung. Sagu murni yang diolah secara tradisional di hulu sungai. Hanya pembuat wadah yang paling tua dan tahu betul sejarahnya yang masih memakainya. Tepung ini sudah langka dan pengolahannya sulit. Makanya wadah ini jadi istimewa. Adit terdiam, menyadari betapa jauh nilai jual kuenya bukan hanya dari resep,
tapi dari bahan baku yang hampir punah dan cara pengolahan tradisional yang dipertahankan neneknya. Kenapa nenek ada bilang-bilang ke orang lain? Kan bisa jadi keunggulan. Seru Adit. Nenek Siti menggeleng. Rahasia wadai kuno bukan untuk dipamerkan di papan iklan, Dit. Ia harus dirasakan oleh mereka yang menghargai. Wadai ini adalah simbol bahwa yang asli dan otentik itu masih ada, meskipun sulit ditemukan. Adit kemudian membaca lebih detail kartu nama food vlogger dan kaget bukan kepalang. Di balik nama dan gelarnya terdapat sebuah tulisan kecil, yaitu pencari bahan baku kuliner langka dunia. Turis asing itu ternyata tidak hanya mereview makanan, tetapi juga melakukan ekspedisi untuk mendokumentasikan dan melestarikan bahan-bahan lokal yang terancam punah. Target utamanya malam itu bukan wadai, melainkan menemukan sagu sungai jari yang ternyata tersembunyi dalam resep wadai cincin nenek Siti. Adit akhirnya mengerti, neneknya bukan kolot, tapi penjaga warisan kuliner yang tak ternilai harganya. Dan perahu kecil mereka ternyata menjadi pusat dari sebuah penemuan global. Adit bukan lagi malu, tapi merasa terpanggil untuk ikut menjaga rahasia berharga itu.